Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita mau belajar mengenai medan listrik ya. Kemarin kalian sudah belajar mengenai gaya kolom. Nah, tapi sekarang Ibu review dulu ya. Coba masih ingat nggak gaya kolom itu bagaimana? Jadi, gaya kolom dengan gaya listrik itu sama ya. Dia dinyatakan F ya. F itu sama dengan K dikali Q1 dengan Q2 dibagi jarak antar dua muatan pangkat 2. Ya, masih ingat? Nah, kalau misalkan dia muatannya berlawanan, yang satu negatif, yang satu positif, berarti kondisinya dia tarik menarik. Nah, ingat ya, kalau misalkan dia sejenis, yang satu negatif, atau yang satunya positif sama positif, berarti dia saling menjauh, begitu ya, saling menjauh, begitu ya, bertolak belakang, saling tolak menolak, begitu. Nah, ingat ya, gaya kolom ini merupakan besaran vektor, jadi kita harus paham konsep arahnya kemana. Kalau misalkan arahnya kalian salah, menentukannya salah, berarti sampai akhir nanti juga keliru, begitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat ya, contoh. Ini misalkan Ibu kasih contoh, dia ada 3 muatan, tapi bentuknya segitiga ya. Ibu kasih soal review sama kalian yang kayak gini kan, tapi beda muatan ya. Nah, Ibu kasih muatannya di sini positif, 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 positif. Abaikan berapa besar muatannya ya, abaikan ini, nilai muatannya. Kita fokus menganalisis bagaimana gayanya, arahnya. Kalau misalkan bentuknya segitiga ini kan nanti dia pakai yang akar F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2F1 dikali F2 dikali cos theta. Nah, cara menentukan cos theta-nya ini adalah apa? Cos theta adalah sudut antara dua gaya ini kan? Nah, berarti kita tinjau satu persatu ya. Misalkan di sini ada FB dengan FC. Ini FB, ini FC. Kalau positif sama positif kan dia saling menjauh. Berarti dia FC-nya keluar ya. Ini kan, ini keluar. Ini harusnya ke sana kan? Berarti ini ke sana keluar. Makanya ini arahnya ke sini. Terus kalau misalkan kita tinjau muatan A dengan muatan C, dia juga sama-sama positif ya. Kalau sama-sama positif berarti dia sama ya, saling menjauh. Kalau saling menjauh, berarti ini ke sana, ke atas, yang ini ke bawah. Benar ya? Nah, sekarang kita tarik garisnya kan ini dengan ini. Nah, ini berarti berapa sudutnya? Nah, kalau misalkan ini, kan dia berseberangan ya. Kalau yang ini 60, berarti di sini berapa? Iya, 60. Gitu ya. Nanti soal reviewnya juga cara menganalisisnya seperti itu ya. Kalau nggak ada angkanya berarti kalian tetap ya Q1 ya Q1, Q2 ya Q2, Q3 ya Q3. Begitu ya nak, paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di dalam medan listrik. Apa sih medan listrik itu ya? Jadi, medan listrik didefinisikan sebagai ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika sebuah benda bermuatan listrik berada dalam satu ruangan tersebut akan mendapatkan gaya listrik. Jadi artinya medan itu kan istilahnya kayak tempat begitu ya, tempat atau ruangan gitu ya. Jadi kalau misalkan di area itu ada muatan listrik, pasti di situ ada gaya listrik ya. Kalau ada muatan listrik, berarti ada gaya listriknya. Nah, kalau misalkan ada gaya listrik, daerah ruangan itu dia disebut sebagai medan listrik. Betul ya? Oke, sekarang kita masuk di dalam arah medan listriknya. Perhatikan. Di dalam suatu muatan, dia memiliki namanya gaya-gaya listrik atau garis-garis listrik begitu ya. Garis-garis gaya listrik, gaya-gaya listrik, garis-garis listrik itu sama. Kalau dia muatannya negatif, dia masuk begitu ya. Dia arahnya masuk ke benda itu. Nah, kalau misalkan dia muatannya positif, berarti dia keluar. Nah, ini
gambarannya seperti ini ya, dia masukkan dari segala arah. Kalau misalkan ini dia kalau positif sama negatif, nah ini yang satu keluar, yang satu masuk begitu ya. Satu keluar, satu masuk begitu ya. Ini. Ingat ya. Ini adalah medan listrik. Next ya. Oke, sekarang masuk di dalam kuat medan listrik. Nah, kuat medan listrik ini dia sebenarnya apa? Dia sebenarnya adalah gaya per satuan listrik. Gaya listrik per satuan listrik itu. Jadi ada istilah namanya muatan uji. Begitu ya. Perhatikan gambarnya. Misalkan kita tinjau dari titik P pada jarak R dari Q. Untuk menentukan kuat medan listrik titik P, kita letakkan sebuah muatan uji Q. Misalkan ini ya, ini adalah Q-nya begitu ya. Ini adalah muatan ujinya, Q aksennya. Nah, untuk melihat kuat medan listriknya yang ditimbulkan oleh muatan Q positif yang di sini, di titik P ini, maka kita bisa mencari melalui gaya per muatan listrik. Begitu ya, nak? Paham? Oke, berarti kalau misalkan seperti ini dipengaruhi oleh jaraknya. Berarti kalau misalkan jaraknya makin jauh, berarti kuat medan listriknya makin kecil dong, ya, makin kecil. Kalau jaraknya makin dekat, berarti apa? Kuat medan listriknya. Dia makin besar, gitu ya. Oke, sekarang lanjut ya. Oke. Nah, tadi kan kuat medan listrik didefinisikan sebagai gaya listrik per muatan itu. Berarti kita substitusi ya. F-nya kan ini K dikali Q1, Q2 per R pangkat 2 per Q. Nah, Q-nya kan ini muatan ujinya ya. Ini sama begitu ya. Sama. Ini berarti bisa dicoret. Tinggal ini. E itu sama dengan K Q per R pangkat 2. E ini adalah medan listrik satuannya Newton per kolom. Q muatan benda, Q kecil muatan uji, R ini jarak benda begitu ya. Satuannya meter, F-nya adalah gaya. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Nah, nak, kuat medan listrik ini sama dengan gaya listrik. Dia merupakan besaran vektor. Jadi kita harus memperhatikan arahnya. Ya, kita harus perhatikan arahnya. Lanjut ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Nah, ini Ibu punya 3 muatan. Kita disuruh mencari kuat medan listrik di muatan Q3 ya. Di muatan Q3. Ini ada muatan 1, muatan 2, dan muatan 3. Kita mencari di ini, muatan 3. Nah, kita perhatikan muatannya semuanya positif. Ya, positif. Berarti kita tinjau satu persatu ya, antara muatan benda Q1 dengan Q2. Berarti Q1 dengan Q2 ini sejauh R1. Ini ya. Berarti K dikali Q1 per R1 pangkat 2. Ditambah dengan yang ini, pengaruh dari Q2-nya. Berarti K dikali Q2 per R2 pangkat 2. Begitu ya. Nah, perhatikan loh, Bu. Ini positif plus-plus dijumlahkan. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ya, kita perhatikan ini toh arahnya. Karena ini positif dengan positif. Ya. Positif dengan positif. Dia kan ke sini kan ya. Dia keluar ya. Q-nya ya. Nah, dia keluar toh. Kemudian kalau misalkan EB ini ya, dia juga keluar ya. Berarti E-nya dia sama-sama ke kanan. Sama-sama keluar. Berarti kalau misalkan sama-sama keluar, berarti
jumlahkan. Boleh sama-sama dikurangi, saat semuanya minus boleh. Yang penting kesepakatan. Gitu ya. Paham nah sampai sini? Semoga paham ya, puji Tuhan. Lanjut ya. Oke, next. Nah, ini kalau misalkan kemarin di gaya listrik ada juga segitiga ya. Nah, sama di kuat medan listrik juga bisa aja. Nanti muatannya dia berbentuk segitiga gitu ya, ada 3 muatan. Kalian disuruh mencari muatan C-nya berapa begitu ya. Berarti prinsipnya sama. Tinggal diganti aja ya. EA pangkat 2 ditambah EB pangkat 2 ditambah 2 dikali EA dikali EB kali cos theta. Sama menentukan tetanya, alfanya ini sama. Ya, sudut antara muatan itu, kuat medan listriknya. Prinsipnya sama persis. Aduh, ini sayang sekali ya, ini terpotong. Kalian gak usah bingung, gak usah pusing, ini sebenarnya prinsipnya sama begitu ya dengan gaya listrik yang kemarin. Dia menggunakan arah pakai vektor, cos theta-nya juga prinsipnya sama. Pokoknya ini pakai arah. Begitu ya. Yang membedakan adalah kuat medan listrik ini kita ingat definisinya, dipahami definisinya. Definisinya apa? Gaya per muatan. Itu. Lanjut ya. Oke, sekarang masuk di dalam contoh soal. Hitunglah kuat medan listrik di titik P yang berjarak 3 cm dari muatan 8 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Coba kita perhatikan. Berarti ini jaraknya 3 cm. Kita ubah ke meter ya. Menjadi 3 kali 10 pangkat minus 2. K-nya ingat, konstantanya nilainya tidak berubah. 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan muatan yang disandingkan begitu ya. Dia ini 8 kali 10 pangkat minus 9. Ingat ya, yang nilai plus ini adalah bukan nilainya positif atau nanti kalau di sini negatif nilainya negatif, enggak. Tapi ini menunjukkan muatannya apa? Menunjukkan muatannya apa ya, bukan nilainya berapa. Karena nilai dari suatu muatan itu pasti begitu ya. Gaya itu kan pasti nilainya positif kan ya. Nggak mungkin gaya itu negatif, pasti positif. Hanya arahnya itu kemana begitu. Paham ya? Oke, lanjut ya. Oke, next soal yang kedua. Ini kita baca ya, soalnya pelan-pelan. Dua buah muatan A dan B mempunyai muatan listrik masing-masing positif 4 kali 10 pangkat minus 8C dan plus 16 kali 10 pangkat minus 8 kolom terpisah pada jarak 6 cm. Tentukan letak titik P yang mempunyai kuat medan listrik yang sama dengan 0. Nah, ingat ya, yang ini kuat medan listriknya sama dengan 0. Sama toh, kayak misalkan di dalam gaya listrik yang sama dengan 0, maka kita harus membuat dia ini otomatis arahnya berlawanan ya, yang satu positif, yang satu negatif. Karena biar dia ini sama dengan 0 begitu ya. Artinya nanti antara EA dengan EB begitu sama dengan begitu ya, nilainya sama begitu ya. Ini perhatikan ya. Letak titik P berada di antara kedua muatan tersebut. Kebayang ya? Jadi ada satu garis dari A ke B, di antara itu ada titik P. Tidak mungkin berada di luar kedua benda tersebut. Kenapa? Soalnya ini kan positif-positif ya. Nih, penjelasannya. Sebab bila di antara kedua benda tersebut, arah medan listrik P berlawanan arah, sehingga resultannya bisa menjadi 0. Sedangkan jika di luar benda, arah medan listriknya searah, sehingga tidak mungkin dia nilainya 0. Begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sama persis dengan yang di gaya listrik kemarin toh.
EA dikurang EB sama dengan 0. Maka EA itu sama dengan EB. Tinggal kita masukkan begitu ya, substitusi. Aduh, sayang sekali nih ya gambarnya tidak ada. Inilah kita misalkan ya X-nya ya. Misalkan jarak antara yang A ini dia X, yang satu adalah 6 dikurang X pangkat 2. Tinggal substitusi. Nah, ini bisa dicoret ya. K-nya dicoret, Q-nya, terus Q-nya dengan Q-B-nya bisa langsung disederhanakan ini ya. Ibu bagi 4 jadi 1, 16 bagi 4 jadi 4. 10 pangkat minus 8 dengan 10 pangkat minus 8-nya juga bisa dicoret ya. Nah, ini tinggal kali silang menjadi 36 dikurang minus 12 plus 6 plus X pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 2. Terus ini nanti tinggal dipindahkan toh. Nah, ini dikalikan minus ya. Makanya di sini kalau kita pindahkan, nah ini pindah ke sini kan minus 3. Ini jadinya positif. Kita kalikan minus. Yang ini juga dikalikan minus jadi plus 12X. Yang ini juga. Nah, kemudian ini difaktorkan. Difaktorkan, dapat X-nya adalah minus 6 dan X-nya sama dengan 2. Oke. Aduh. Begitu ya, nak. Nah, maka X-nya itu sama dengan 2. Atau X-nya sama dengan minus 6.